Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Perkenalkan, saya Syahrul Dadani dan saya akan mempresentasikan sebuah transistor dengan judul yang saya angkat, komponen revolusioner elektronika, dengan fungsi untuk memahami dasar-dasar dan prinsip kerja sebuah transistor. Baiklah, pertama-tama apa itu transistor? Nah, transistor ini memiliki 3 fungsi, yang dimana sebagai penguat sinyal, sebagai saklar elektronik, lalu sebagai pengatur tegangan. Nah, transistor ini memiliki 3 terminal utama yang terdiri dari emitter, base, dan kolektor untuk mengontrol aliran arus. Nah, nanti 3 komponen ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Lalu ada juga elemen dasar dari material semikonduktornya, yaitu sebagai fondasi sirkuit elektronik modern, inovasi pengganti tabung vakum. Baiklah, selanjutnya sejarah singkat transistor. Transistor ditemukan oleh William Shockley, John Barden, dan Walter Brattain pada tahun 1947, yang lalu dikembangkan oleh Bell Telephone Laboratories di Amerika Serikat, yang dimana sebagai pengembangan ini sebagai penanda era baru teknologi semikonduktor. Lalu di sini adalah transformasi desain elektronik. Ini adalah transformasi atau perubahan dari setelah pengembangan sebelum ditemukan oleh William Shockley, yang dimana dimensinya lebih kecil, komponennya lebih ringan, tidak mudah panas, konsumsi dayanya lebih rendah, dan lebih tahan lama. Yang dimana sebelumnya tabung hampanya itu memiliki diameter yang lebih besar, lebih berat, dan komponen-komponennya itu mudah pecah. Lalu jenis transistor. Transistor itu memiliki 2 jenis, yaitu NPN dan PNP transistor. Karakteristik utama BJT ini atau bipolar junction transistor, yaitu terbentuk dari 3 daerah semikonduktor dipoding, lalu berfungsi dengan 2 jenis muatan, elektron dan hole, yang dimana elektron ini sebagai pembawa muatan mayoritas pada NPN transistor, dan hole sebagai sama juga dengan elektron sebagai pembawa muatan mayoritas tetapi pada NPN transistor. Nah, pada NPN transistor ini adalah NPN transistor memiliki 2 daerah N tipe dan mengapit 1 daerah P type atau base. Ini adalah base-nya. Nah, tidak jauh berbeda dengan PNP transistor, juga memiliki 2 daerah P tipe P mengapit 1 daerah N tipe base. Selanjutnya struktur NPN dan PNP transistor. Nah, NPNP transistor itu memiliki kontrol elektron dengan tipe BJT paling umum. Nah, arus kecil di basis kontrol, arus besar dan kolektor ke emitor. Nah, NPN transistor itu memiliki junction dan analogi. 2 junction ini adalah emitter base yang di atas, yang di bawah, dan basis kolektor yang di atas di sini, dan memiliki 2 dioda terhubung back to back. Nah, konfigurasinya itu adalah NPN sebagai pembawa mayoritas elektron dan memiliki 3 terminal
emitter, kolektor, dan base. Nah, lalu PNP transistor. PNP transistor juga memiliki control hole dengan tipe BJT sebagai pelengkap NPN tadi. Nah, selebihnya itu tidak jauh berbeda dengan PNP dan NPN ini. PNP juga memiliki Johnson dan analogi yang seperti transistor NPN, yang dimana memiliki emitter base dan base kolektor, juga memiliki dua dioda yang terhubung back to back. Konfigurasinya NPN. Di sini adalah perbedaannya, yang dimana PNP itu sebagai pembawa mayoritas Hall, namun terminalnya juga sama, memiliki emitter, base, dan kolektor. Lalu prinsip kerjanya transistor NPN ini, yang pertama, difusi elektron bebas. Elektron bebas di daerah N berfungsi melewati Johnson menuju daerah P. Lalu ada rekombinasi karir sebagai elektron kombinasi dengan hole di daerah P membentuk arus basis atau bus. Arus base. Lalu lapisan pengosongan, terbentuk dua lapisan pengosongan pada setiap Johnson atau setiap daerahnya. Nah, arus pada transistor. Nah, transistor itu menggunakan hukum Kirchhoff untuk arusnya, yang dimana hukumnya itu arus emitter sama dengan arus kolektor ditambah arus base. Nah, total arus yang masuk pada suatu titik sama dengan total arus yang keluar. Jadi jika arusnya itu yang masuk adalah 5, maka yang keluarnya juga akan tetap 5. Nah, arus emitter adalah jumlah dari arus base dan arus kolektor. Lalu di sini ada prinsip efisiensinya. Arus kolektor hampir sama dengan arus emitter. Arus base sangat kecil dibandingkan arus kolektor. Di sini arus kolektor sama dengan arus emitter. Dan di sini ada arus base lebih kecil daripada arus kolektor. Lalu selanjutnya ada penguatan arus transistor yang memiliki konsep utama sebagai simbol B atau beta. Memiliki definisi rasio arus kecil. Saya ulangi, mohon maaf. Definisi arus kolektor yang dibagi arus base. Lalu di sini ada kolektor sama dengan base dikali arus basis. Nah, arus kontrol adalah hasil perkalian arus base dengan penguatan arus, yang dimana nilai B daya rendah sama dengan 100 hingga 300 dan nilai B daya tingginya itu 20 hingga 100. Mengapa base atau B ini penting? B ini juga berfungsi sebagai mengapa B penting? Nah, B ini sebagai aplikasi sinyal yang berfungsi untuk memperbesar sinyal input yang lemah. Lalu ada efisiensi sirkuit untuk mengontrol arus besar dengan arus kecilnya. Lalu fondasi elektromagnetik yang krusial untuk operasi switching dan amplifikasi. Slide selanjutnya itu menjelaskan tentang memberikan sebuah analogi transistor dengan tangki air. Nah, di sini ada sistem tangki air yang di atas ini kolektor yang masuk ke base sebagai keran atau sebagai katup untuk mengatur laju aliran dari kolektor ke emitter. Jadi strukturnya itu kolektor masuk ke base lalu keluar ke emitter. Lalu di sini ada prinsip kerja transistor, yang dimana arus utama mengalir dari kolektor ke emitter. Lalu arus kecil di base itu mengendalikan arus
besar kolektor ke emitter. Selanjutnya daerah operasi transistor. Daerah aktifnya transistor itu emitter base sebagai forward bias, kolektor base sebagai reverse bias, dan fungsi utamanya itu amplifikasi sinyal. Lalu ada daerah saturasi yang VEC-nya rendah antara 0 hingga 1 volt. Kolektor diodanya tidak reverse bias dan fungsi utamanya itu sebagai saklar on tertutup. Lalu daerah cutoff yang dimana arus base itu 0 tidak sangat kecil, 0 atau sangat kecil. Lalu arus kolektor itu sangat kecil atau arus boros dan memiliki fungsi utama sebagai saklar off terbuka. Di sini juga ada operasi transistor yang daerahnya breakdown, yang dimana tegangannya itu melebihi batas maksimum dengan dampak merusak transistor, hingga ini harus dihindari. Baik, cukup sekian dari presentasi saya, yang dimana semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan membuat kita dapat lebih memahami sebuah transistor. Jika ada pertanyaan atau diskusi, dapat di email ke saya melalui email yang saya terapkan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.